Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat, masih muda sudah lemes. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Bu Dr. Anda Hajjah Nurmawati MA, Bapak Kemenak tadi sudah beranjak dari kita karena keperluan yang lain. Yang sangat kita hormati dan kita sayangi juga abdi-abdi negara dan abdi-abdi ilmu pengetahuan, Bapak Ibu guru kita yang telah mendidik adik-adik di sekolah, salah satu sekolah terfavorit ya, MTSN Negeri 1 Rantau Prapat Labuhan Batu. Adik-adik yang saya sayangi, tapi adik-adik ini belum diam. Kalau belum diam saya malas ini melanjutkannya ini. Hari ini kita santai saja ya. Sebelum saya memberikan sedikit ceramah pandangan umum, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya sebenarnya alumni MTSN Negeri 1. Dulu kepala sekolah saya namanya Dr. Andus Mawardi, Pak Mawardi. Alhamdulillah, saya dulu di MTS ini sering dapat juara umum. Saingan saya dulu namanya Mahyani satu kelas. Kadang-kadang dia juara 1, kadang saya juara 2, kadang saya juara 1, balik-balik ya. Dan ternyata waktu selesai dicek Danem nilai murni tertinggi ternyata saya 67. Mahyani waktu itu di bawah saya sekitar 63 kalau saya nggak salah. Jadi ketika saya hadir kemari sebenarnya saya ini pulang kampung. Lihat kampung halaman saya. Lokal saya dulu ini sama yang ini, saya masih ingat banget. Jadi kalau kita sekolah dulu naik sepeda dulu, sana parkirnya dulu yang sana rumah dari itu. Ya. Kalau saya lihat ibu gurunya ini banyak yang tak saya kenal ini. Ada yang memang saya sudah berubah wajahnya. Saya sampai sekarang berterima kasih ya pada ibu-ibu guru yang sudah mendidik saya. Dan setelah saya selesai di sini, saya masuk MAN 1 itu langsung lulus, direkomendasikan Pak Mawardi karena juara umum. Masuk kelas 1B. Ya. Setelah MAN 1 Medan, ini kelemahan saya. Saya karena anak paling kecil, nggak kuat, rindu berpisah sama ibu lama-lama. Kata orang anak manja kan. Maka saya pulang ke Rantau Prapat, melanjutkan ke MAN Rantau Prapat, dan di sana alhamdulillah saya juga juara umum sampai selesai. Nah, jadi saya sebenarnya basic saya orang agama, MTS dan MAN. Setelah itu saya masuk S1 YIN jurusan syariah. Waktu itu saya bertanya kepada kepala sekolah,
Dulu kepala sekolahnya Dr. Andus Bustami yang sudah meninggal, BA. Waktu itu saya bertanya, fakultas apa yang paling banyak ilmu agamanya? Kamu sebenarnya mau menuntut ilmu apa? Saya senang menuntut ilmu Al-Quran hadis. Karena biasanya kalau di MAN itu, sebelum gurunya masuk, saya sudah hafal ayatnya. Saya hafal dulu itu di masjid. Karena saya setiap hari 5 waktu, masjid dekat rumah saya, habis subuh saya hafal. Karena katanya kalau kita itikaf dari subuh sampai fajar itu pahalanya setara dengan haji dan umroh sempurna. Maka saya sering itikaf. Itikaf itu sambil menghafal pelajaran. Waktu itu memang semangat saya belajar luar biasa. Jadi saya nggak mau kalau bisa. Bukan saya ingin untuk bagaimana supaya dikatakan begini dan begitu. Enggak. Saya itu bisa memiliki ilmu yang banyak. Saya ingin banyak hafal ayat, banyak hafal hadis. Maka ketika di MAN itu, ketika cerdas cermat, saya disuruh menjadi pembicara, menjadi yang di tengah itu apa istilahnya itu. Alhamdulillah, cerdas cermat saya nggak pernah kalah, apalagi di TPRI. Jadi ada kunci-kuncinya, sampai saya hafal kuncinya itu, bagaimana cara menjawabnya. Jadi kalau ayatnya, pertanyaannya seperti ini, kita hafal 3 kata saja, pasti jawabannya ayat ini. Itu kuncinya. Jadi ketika juri nanti bertanya, bagaimana menurut ulama ini? Langsung berarti ayatnya itu. Sampai begitu. Sehingga di TPRI saya pun mendapat juara 1 waktu itu. Yang cerdas cermat haji, ayat-ayat tentang haji. Nah, setelah selesai dari S1 Syariah, karena waktu itu saya meminta tunjukkan fakultas yang paling banyak ilmu agamanya, lalu kepala sekolah mengatakan yang paling banyak ilmu agamanya jurusan Syariah. Akhirnya saya pilih jurusan Syariah. Kalau seandainya tak lulus jurusan hadis, tafsir hadis. Tapi saya lulus di Syariah. Dan setelah itu saya ingin jadi dosen. Karena cita-cita saya ingin jadi dosen. Kenapa saya ingin jadi dosen? Setiap kali saya di masjid, ustadz-ustadz kita itu sering ceramah. Mereka mengatakan adalu alal khair kafa'ili. Orang-orang yang menunjukkan orang lain berbuat baik, dia mendapat pahala seperti persis orang yang melakukannya. Waduh, kalau gitu yang paling banyak pahalanya ini orang-orang yang mengajarkan agama dong. Jadi guru dong, jadi dosen dong. Kalau gitu saya jadi guru aja gitu. Walaupun orang tua saya dulu menginginkan saya jadi hakim. Ya, tapi karena motivasi takut masuk neraka, sudah jadi dosen aja lebih nyaman. Maka setelah saya lulus S1, saya mau ngelamar jadi dosen, tiba-tiba syaratnya penerimaan dosen tahun ini dosen yang diterima harus S2. Waduh. Akhirnya saya nggak jadi dosen. Akhirnya saya masuk S2. Saya tulislah proposal saya dalam bahasa Inggris. Saya terjemahkan skripsi saya ke dalam bahasa Inggris. Kemudian saya lulus. Waktu itu saya tidak tahu ranking 1 atau ranking 2 dari 42 orang. Dan saya lulus beasiswa, boleh memilih seluruh UIN di seluruh Indonesia. Boleh milih S2, boleh milih mau di Jogja, Jakarta. Akhirnya saya konsultasi sama kawan-kawan, UIN yang paling bagus, yang paling tua itu adalah Yogyakarta. Tapi saya nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa di sana. Niat saya kan untuk ilmu, bukan untuk macam-macam. Maka saya memberanikan dirilah pergi ke UIN Yogyakarta, UIN yang paling tua, yang paling pemahamannya ilmunya progresif sampai hari ini. Nah, maka saya dapat beasiswa 2 tahun. Karena beasiswanya 2 tahun, saya harus ngebut selesai 2 tahun. Maka saya selesai 2 tahun. Bulan 9 saya selesai, bulan 10 saya wisuda. Bulan 10 setelah wisuda pulanglah saya ke Medan.
Nah, baru saya mengajar menjadi dosen di IAIN Medan, ngajar jadi dosen di Sai Al-Wasliyah Labuhan Batu dengan Eka Nopan, ngajar Al-Wasliyah Medan. Dan bulan 12, seling 2 bulan, dibukalah penerimaan dosen. Aduh, alhamdulillah. Maka saya melamar dengan baca bismillah, saya mohon ke Allah, ya Allah, saya cita-cita saya kan mau jadi dosen, mau jadi pengajar, mau mengamalkan hadis, adalah ala khair makafa'ilih, khairun nas ampahul linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang beri manfaat kepada manusia. Yang paling bermanfaat di dunia dan akhirat adalah keimanan. Maka semua mengajarkan keimanan, mengajarkan agama kepada manusia. Sesuai dengan cita-cita saya sudah berusaha, ya Rob, tolong luluskan saya. Lalu saya telepon ibu saya, Mak, doakan Faisal supaya lulus. Dari sekitar 52 atau 54 yang testing, yang diterima 2 saja dosen waktu itu. Alhamdulillah saya lulus. 2 orang termasuk saya. Nah, lulus murni 2 orang. Waktu itu alhamdulillah tesnya tes bahasa Arab. Saya bisa bahasa Arab karena saya boarding Arab di masuk S1, saya masuk asrama bahasa Arab Hubul Waton di Pancing. Ya. Semester 3 saya masuk asrama bahasa Inggris di Lispo, Kampung Durian. Jadi saya bisa Arab, bisa Inggris. Tes bahasa Arab nilai saya bagus, tes bahasa Inggris nilai bagus, tes potensi akademik, pengetahuan dasar matematika dan sebagainya umum bagus, maka saya lulus. Waktu itu yang melamar dari UGM, jago bahasa Inggris, Arabnya kalah. USU, kuat bahasa Inggris, Arabnya kalah. Dari Aligarh University, jago juga bahasa Inggris, Arabnya mereka kalah. Tapi saya bisa semua, maka luluslah saya waktu itu, alhamdulillah. Dan semua teman-teman saya seangkatan saya di S1, aduh hebat spesialnya bisa lulus dia ya, kita S2 saja belum selesai, kata mereka. Maka yang paling cepat selesai S2 dan paling cepat jadi dosen negeri di antara semua angkatan saya S1, alhamdulillah saya sendiri waktu itu. Nah, itulah saya. Jadi saya orang rantau Prapat asli, lahir di Pekan Lama, ya. Dan sekarang saya tinggal di Medan karena kampus saya di Medan. Dan 2004 setelah 2 tahun atau 3 tahun mengabdi jadi dosen, saya memberanikan diri mengambil program doktor S3. Sayangnya waktu itu beasiswa Kemenak 0, tidak ada yang dapat beasiswa. Saya beranikan diri dengan harapan man salaka thoriqal, ya, barang siapa yang menempuh di man salaka thoriqan yaltamisu ilman, barang siapa yang memudahkan menjalani hidup untuk menuntut ilmu, sahhalallahu thoriqa ilal jannah, maka Allah mudahkan urusannya masuk ke dalam surga. Ada satu prinsip dalam diri saya, kalau saya menuntut ilmu, insya Allah akan Allah mudahkan. Nah, maka saya beranikan diri. 2004 saya mengambil doktor, saya lulus. Waktu itu tidak ada beasiswa, maka saya membuat lembaga dakwah bersama teman-teman 2006, dan akhirnya saya mengenali kota Jakarta. Akhirnya saya bisa khutbah Jumat di Masjid DPR MPR RI Baitur Rahman. Saya bisa khutbah Jumat di Masjid Al-Mahkamah Mahkamah Agung. Saya bisa khutbah Jumat di BRI Pusat. Saya bisa khutbah Jumat ya di Plaza depan Istana Negara. Saya bisa khutbah Jumat di Kementerian SDM, Energi Sumber Daya Mineral. Bisa khutbah Jumat di berbagai kementerian termasuk Kemendak. Karena saya ingin ilmu saya itu dimanfaatkan umat Islam. Nah, selesai 2010 saya selesai, 2011 kemudian saya wisuda. Dari 2011 saya sudah doktor, sekarang sudah 2012. Berarti saya doktor sudah hampir 11 tahun. Yang satu ini yang saya minta didoakan adik-adik. Profesor saya belum turun. Satu saja ganjalannya. Ada aturan jurnal Scopus yang grade-nya tertentu tinggi yang harus dipenuhi. Kalau itu dapat, saya besok insya Allah tahun ini profesor gitu.
Hanya satu aja. Kalau dulu persyaratan itu nggak ada, sudah bisa profesor. Karena kita Islamic Studies kesulitan, karena kita tidak, itu peraturan baru, ya. Dan mudah-mudahan kita usahakan tahun ini bisa profesor. Doain ya. Senang kan kalau ada orang MTes, alumni MTes, profesor? Senang kan? Senang. Jadi bagaimana supaya kita, yang ingin saya sampaikan adik-adik, bagaimana adik-adik itu belajar punya motivasi. Apa motivasi kita belajar? Khairun nas ampa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang bisa memberi manfaat yang paling banyak kepada manusia. Nah, saya motivasi saya ini dulu. Ya. Sampai-sampai ada orang HMI dari YIN, waktu saya di Aliyah di Man, dia tanyakan, siapa kalian yang yakin bahwa kalian bisa kuliah? Saya angkat tangan. Teman-teman saya nggak ada yang angkat tangan. Kok nggak ada yang berani, saya pikir. Saya angkat tangan aja. Kamu kok yakin bisa kuliah, katanya? Ya saya memang cita-cita saya menjadi ilmuwan, mau kuliah. Dan saya ingat janji Tuhan, motivasi saya itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jadi motivasi hidup. Kataba ala nafsihir rahmah. Allah mewajibkan bagi dirinya menyayangi hamba-hambanya. Jadi ketika orang tua saya mau meninggal, ayah saya, ya, saya tidak tahu ayah saya waktu itu meninggal, tapi dia tanya ke saya, Faisal, kalau ayah nanti nggak ada, siapa yang mengkuliahkanmu? Saya pikir canda-canda, maka saya bilang, insya Allah ada aja itu ya. Yang penting kita laksanakan kewajiban kita, kita jaga sholat, kita patuhi perintah Allah. Kalau sudah laksanakan kewajiban, kita patuhi Allah, pasti Allah menyayangi kita. Itu janji Allah. Allah sendiri yang bilang, bukan kita. Itulah keyakinan saya, motivasi saya. Tiba-tiba 2 minggu sesudah itu, bapak saya, ayah saya masuk angin, tahu-tahu meninggal setelah masuk angin. Kaget saya. Walaupun dalam mimpi saya dikasih tahu Tuhan bahwa ayahmu mau kami panggil dalam mimpi saya. Waktu itu saya mimpi orang tua saya mau meninggal, saya terbangun, saya termenung. Kenapa cepat kali ya Allah? Lalu saya diberi isyarat. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Kamu sudah tahan, kamu sudah kuat menerimanya. Gak boleh tidak ikhlas menerima keputusan Allah. Ya, itulah yang terhunjam ke hati saya waktu itu. Nah, dengan modal keyakinan tadi, motivasi Al-Quran tadi, itulah yang saya pakai. Dan alhamdulillah saya tidak tahu dan tidak ingin untuk menunjukkan keujuban saya. Saya ingin memotivasi kita semua bahwa sesungguhnya kita bisa hidup, bisa sukses. Walaupun kita tidak punya orang tua, dengan keinginan, motivasi yang kuat, keyakinan kepada Allah, kita bisa sukses. Dan mungkin di Pekan Lama tempat saya lahir belum ada dokter seperti saya yang selesai S3-nya yang bisa menyelesaikan kuliah walaupun gak ada bapaknya. Ya. Kenapa? Motivasinya Quran tadi. Maka jadikanlah Quran ini sebagai motivator hidup kita. Ya. Kehidupan kita tidak akan sama adik-adik. Adik-adik bisa memilih profesi yang lain. Tapi ingat, jadilah orang yang paling bermanfaat di profesinya masing-masing. Ya, apakah adik-adik nanti mau masuk ITB? Silakan saja. Mau masuk nanti Trisakti, why not? Kenapa tidak? Mau nanti S2-nya di Australia, welcome. Mau S3-nya di Amerika seperti sebagian profesor doktor kita, apa masalah? Tidak ada masalah. Silakan saja. Yang penting jadilah orang yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Dengan apa? Dengan motivasi kita Al-Quran, firman Allah. Maka dalam hidup ini sholat itu tidak boleh tinggal. Karena sholat itulah cara kita bergantung, berharap, meminta kepada Allah. Maka sholat itu langsung diambil, dijemput Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj. Jangan sepele dengan sholat. Selama kita menjaga sholat,
selama kita menjaga sholat, memeliharanya, selama itu permintaan, permohonan kita akan diperhatikan Allah. Kenapa? Karena kita memperhatikan perintah-perintahnya. Kita memperhatikan Allah dengan hati kita. Maka tidak mungkin Allah tidak akan memperhatikan diri kita. Maka ada prinsip dalam hati kita waktu itu. Apabila kita mengutamakan Allah, pasti Allah akan mengutamakan kita dari makhluk-makhluk lainnya. Apabila kita mengutamakan perintah-perintah Allah, pasti Allah akan mengutamakan kita dari orang-orang lainnya. Itu muncul prinsip di dalam hati itu. Jadi yang memotivasi kita itu adalah Al-Quran. Yang memotivasi kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat adalah Al-Quran. Ini yang terbaik. Boleh motivasi kita jabatan dunia, boleh. Tapi ingat, kita harus berniat menjadi yang terbaik di jabatan itu. Boleh. Kalau saya termasuk orang yang tidak terlalu berambisi di jabatan, ya, maka saya tidak terlalu pusing ada jabatan apa tidak. Kemarin saya jadi wakil dekan 3 bagian kemahasiswaan. Saya welcome saja. Diminta, saya mau, saya terima. Ketika tidak menjabat, gak ada masalah. Kenapa? Karena bagi saya jabatan itu tempat mengabdi. Tempat mengabdi, kalau kita tidak bisa mengabdi dengan baik di situ, lebih bagus kita kasih sama orang lain. Kenapa? Karena membuat dosa kita berada di situ. Karena ada orang lain lagi yang terbaik, yang lebih baik, yang bisa berbuat lebih banyak kebaikannya daripada kita. Saya berprinsip seperti itu. Ya. Maka adik-adik silakan. Setelah selesai dari MTS ini, nah, satu lagi yang saya mau sampaikan. Saya bisa bahasa Inggris, modalnya kursus bukan di mana-mana. Waktu di MAN 1 Medan, saya mendengarkan bahasa Inggris, saya duduk di paling depan, saya duduk paling depan. Saya dengarkan gurunya jelasin bahasa Inggris. Saya nggak paham. I will be waiting. I am waiting. Kadang-kadang I must be waiting. Kok kadang-kadang is, dari mana is? Kok kadang-kadang be? Kok kadang-kadang been and been waiting? Nggak ngerti saya. Maafnya mohon maaf. Tidak untuk melemahkan guru-guru kita. Kadang-kadang sebagian guru nggak pandai dia menjelaskannya, nggak paham kita. Jadi saya mikir, saya kan nggak bodoh-bodoh amat. Kok nggak bisa paham penjelasan guru ini? Akhirnya saya kuncinya kemana? Saya les bahasa Inggris waktu di MAN, kursus di Michigan, kursus di Mahlil English Course. Dulu di sebelah Michigan English Course yang di Imam Bonjol. Itu guru saya, Bang Mahlil. Kursus bahasa Inggris di situ 3 bulan, udah bisa ngobrol, bisa buat kalimat berita, bertanya, perintah, melarang. Do you want to go today to school? Yes, I will go to school. No, I don't go to school. I will go to school tomorrow. Would you like to go with me to go school to MTSN now? Jadi dari kalimat berita, dari go itu bisa kita buat berita, bertanya, perintah, melarang. Jadi metodologi bahasa Inggris ini saya samakanlah ke bahasa Arab. Saya ajarilah mahasiswa bahasa Arab dengan metodologi seperti ini. Ternyata berbahasa itu murah kalau kita mengenal key-nya, kuncinya adik-adik. Jadi kalian nanti kalau mau bisa bahasa Inggris, tuh Bang Mahlil datang. Saya berkat bisa bahasa Inggris Bang Mahlil, saya bisa dosen, lulus testing dosen. Saya bisa ke Australia tahun 2010. Saya lulus bersaing ke Australia short course selama 1 bulan. Saya lulus, TOEFL saya di atas 500. Dan ketika saya ke Australia, saya punya pengalaman luar negeri. How wonderful, betapa mengagumkannya kehidupan luar negeri. Dari satu sisi, kita tidak pernah melihat kehidupan seperti itu. Mohon maaf, kalau orang luar negeri ada dosennya bicara seperti ini, tidak ada satu orang pun yang berbicara di sono. Akhlak mereka, adab mereka sangat bagus. Kita belum punya akhlak seperti itu. Ya. Tapi kalau mereka dosennya ngomong di sini, nggak ada mahasiswa yang ngomong sendiri di sana.
Nggak ada. Mereka sangat menghargai siapapun yang berbicara di depan, sekalipun idiot, mereka tetap dengarkan dengan baik. Betapa mereka itu sangat menghormati orang lain. Kita bisa belajar kebaikan di sana. Suasana alamnya bersih. Kita tidak punya kebersihan yang seperti mereka punya. Tapi tentu ada hal-hal yang tak bisa kita contoh dari mereka. Ya. Seperti pergaulannya yang relatif lebih bebas antara laki dan perempuan, bertentangan dengan agama kita. Tapi kita bisa mengambil yang baik. From anywhere, min aina, dari manapun, ya. Nah, maka kalau kita mau sukses, jadikan Al-Quran menjadi motivasi kita. Yang kedua, jangan sesekali mencelakai, menyakiti, mendurhakai orang tua. Orang tua kita ini, adik-adik, ini keramat hidup. Saya setiap ada masalah berat, mak, doakan saya. Doa, tambah, selesai. Mak, mau testing dosen, doakan saya. Lulus. Mak, mau S2, mau lulus S2, sedang ujian, doakan besar. Doakan, tahajud malam, lulus. Jangan main-main sama orang tua. Tidak ada orang yang sukses yang mendurhakai orang tuanya. Silahkan cari dalam sejarah sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Tidak ada orang yang sukses hidupnya. Itu kunci karamat hidup kita. Maka saya paling pantang kalau melihat ibu saya meneteskan air mata di depan saya, yang membuat dia menangis itu akan saya hardik. Saya paling pantang melihat ibu saya meneteskan air mata. Ya. Saya tidak paling pantang menyusahkan. Maka selama selesai S2, saya tidak mau menyusahkan ibu saya. Bahkan kalau saya butuh uang, saya tidak akan minta. Saya akan cari dari yang lain untuk tidak mengganggu dia. Itu keramat. Maka salah satu yang membuat manusia menjadi wali Allah terkenal di langit, wali kutub, walaupun di bumi dia orang biasa, itulah namanya Uwais Al-Qarni. Amalannya mencintai, menghormati orang tuanya. Ibunya pingin berangkat haji ke Mekah, dia tidak punya uang. Maka dia beli kambing kecil, dia gendong naik gunung, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Berbulan-bulan dia latihan, menguatkan bahunya agar dia bisa menggendong ibundanya ke Mekah. Setelah kuat, datang musim haji, dia gendong ibunya dari negeri Yaman ke Makkatul Mukarramah. Itu ratusan kilometer. Dia gendong berjalan kaki, ibunya naik haji. Siapa namanya? Namanya Uwais Al-Qarni. Siapa dia? Khairut tabi'in, Uwais. Sebaik-baik tabi'in, kata Nabi, adalah Uwais Al-Qarni. Hai Umar, hai Ali, kalau kalian bertemu nanti dengan Uwais Al-Qarni, tanda-tandanya, ciri-cirinya ini, mintalah kepada dia agar didoakannya supaya kalian diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Umar bin Khattab, setakwa Ali bin Abi Thalib, disuruh minta doa dengan Uwais Al-Qarni. Karamatnya apa? Karena dia salah satu wali Allah yang sangat menyayangi, menyantuni orang tuanya. Ini keramat hidup. Kalau nggak percaya omongan saya, lihat nanti di keluarga kalian. Kakak adik kalian yang paling suka menyakiti orang tuanya, itu yang paling gagal dalam hidupnya. Perhatikan, saya tidak omong kosong. Saya sudah banyak perhatikan manusia seperti itu. Yang terakhir, hormati gurumu. Sayangi gurumu, doakan gurumu. Gurumu ini adalah orang tua spiritual namanya. Kalau bapak ibu kita orang tua jasmani, guru kita itu orang tua ruhani namanya, orang tua spiritual. Kenapa? Karena guru ini yang mendidik rohani kita, jiwa kita, supaya kita berakhlak, supaya kita baik. Maka di dunia spiritual Islam atau tarikat itu sangat-sangat menghormati gurunya. Kalau kamu tidak menyalam orang tuamu, jangan salam saya. Nah, itu guru tarikat saya gitu. Kalau kamu tidak salam orang tuamu, jangan salam tangan saya.
Kalau kamu tidak cium tangan orang tuamu, jangan cium tangan saya. Kenapa? Karena guru itu adalah orang tua ruhani namanya. Kenapa? Mereka yang mendidik ruh kita, jiwa kita supaya berilmu, supaya menjadi baik, menjadi anak yang sukses. Karena dengan menghormati, menyayangi, mendoakan mereka akan membuat ilmu kita berkah. Jadi guru-guru kita tuh ilmunya lengket. Kapan kita perlukan keluar dia. Kapan saja kita butuhkan keluar ilmu itu. Ingat kita sama guru kita. Itu udah pasti. Itulah keberkahan ilmu. Nah, jadi ini 3 saja. Jadikan Quran, ya ini temanya, jadilah ya, siswa yang mencintai Al-Quran. Maka jadikan Quran sumber motivasi hidup. Ya. Jaga sholat, jadikan Allah tempat bergantung kita, bermohon, istaidu bis sabri was salat. Kemudian sayangi, cintai orang tuamu, keramat hidupmu. Kemudian sayangi, cintai dan doakan gurumu, walaupun gurumu dalam ukuran intelektualmu tidak pintar, tapi hormati, kau akan dapat ilmu dari dia. Tidak sedikit, tidak banyak, sedikit pun lengket, dan akan kita ingat sampai mati. Saya sampai sekarang, wali kelas saya di sini masih ingat saya pesannya. Waktu belajar fikih, apa dia bilang? Allahu Akbar. Kalau kalian mau jadi anak yang soleh, ketika imam mengatakan waladhdallin, sebelum kalian bilang amin, bilanglah, doalah dalam hatimu, Rabbir firli wali walidayya, Rabbir firli wali walidayya, amin. Itu wali kelas saya di sini dulu kelasnya, masih ingat saya nasihatnya itu. Guru fikih saya dulu. Ya, itu termasuk guru yang paling berumur waktu itu. Kalau kita menghormati guru gitu, bayangkan dari MTS sudah berapa tahun sampai tahun 2022, saya masih ingat ilmu yang diajarkan ke saya. Dan itu saya amalkan. Nah, inilah pesan saya adik-adik. Kalau adik-adik mau sukses, silahkan amalkan. Ya, jadi yang terakhir saya ingin mengatakan, jangan bergaul dengan pergaulan yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita mau bergaul, tanya manfaat dunia akhiratnya apa. Kalau saya merokok sama kawan-kawan, manfaat dunia akhiratnya apa? Kalau nggak ada, nggak usah. Nggak usah ikuti pergaulan premanisme. Nggak perlu sama kita itu. Kenapa? Karena menjadi preman bukan menjadikan kita manusia. Teman saya yang preman di Peklam itu sampai sekarang, mohon maaf, nggak jadi apa-apa. Untung saya nggak bergaul sama mereka. Cuman bergaul seminggu saja. Saya nggak tahan, saya lari. Nggak jadi apa-apa sampai sekarang. Jadi manusia yang manfaatnya tidak banyak. Bukan kita untuk menghina, mengkecilkan orang, tapi mengambil pelajaran dalam kehidupan. Itu sudah dibuktikan Tuhan. Maka saya punya teman di UII, IPK-nya 4. IPK 4 itu nilainya sama dengan 10 semua atau 9 semua. Salah satu membuat dia sukses katanya adalah jangan berbuat atau berteman bergaul yang tidak ada manfaat dunia akhiratnya. Itulah nasihat dia yang paling saya ingat sampai sekarang. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan sedikit inspirasi buat kita semua. Ya, saya tidak merasa saya yang terbaik. Banyak sekali teman-teman saya lagi orang-orang yang baik, mungkin lebih sukses dari saya. Ya, tetapi yang saya sampaikan ini hanya mengambil iktibar dari kehidupan, termasuk kehidupan saya sendiri. Kenapa saya cerita saya sendiri? Karena kalau saya cerita saya sendiri, saya alami, maka itu tentu lebih berkesan bagi kehidupan saya daripada saya mengambil cerita orang lain yang kebenarannya pun belum tentu pasti benar, dan tentu kesannya mungkin tidak sama dengan yang saya alami. Saya kira itu saja. Terima kasih sudah mengundang saya hadir kemari. Ya, dan adik-adik yang kami sayangi, mudah-mudahan bisa mendapat manfaat dan mudah-mudahan sama-sama kita amalkan. Ini tadi saya lihat yang baca Quran sangat bagus. Ya, yang pertama baca Quran itu suaranya ikhlas, membuat kita merinding nangis. Kalau yang kedua ini bagus suaranya, cuman agak takut-takut dia salah terdengar. Jadi kerasa di hati kita. Benar nggak tuh? Jadi kalau dia baca itu agak takut-takut dia salah kedengaran gitu. Tapi kalau yang satu plong aja ikhlas, jadi kita nangis.
merinding seperti kata ibu kepala sekolah. Nah ini sangat berbakat. Orang ini bisa nanti juara internasional jadi kori. Saya doakan. Sangat berbakat. Ya kita bangga nanti kalau banyak orang-orang yang menjadi dari sekolah ini. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.